kan foto gambar dari file layar. Sekarang, bentar ya, saya. Suaranya tapi dok. Ya, ya, ini. Ini suaranya ada kan? Ya, sekarang ada. Tadi nggak ada. Walah. Oh, baik, baik. Hadis ke-96 kitab ilmu bab nasihat kepada wanita, pengajarannya kepada wanita. Dengar Ibnu Abbas berkata, aku menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menurut Atok, dia berkata, aku menyaksikan Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Bilal karena beliau Rasulullah merasa bahwa khotbahnya tidak dapat didengar oleh kaum wanita karena kejauhan. Oh ya, dulu itu tidak ada mic ya. Ya, betul. Maka Nabi memberi pelajaran kepada para wanita dan memerintahkan untuk bersedekah. Maka seorang wanita memberikan anting dan cincin emasnya dan Bilal memasukkannya ke ujung pakaiannya. Ya. Jadi ini ketika Rasulullah berkhotbah, pesertanya banyak, laki-laki dan perempuan, karena zaman dulu itu tidak ada mic, jadi Rasulullah dekat dengan para wanita itu dan beliau memberikan pelajaran untuk bersedekah. Dan seketika itu seorang wanita memberikan anting dan cincin emasnya yang dikumpulkan oleh Bilal. Dan ini di hadis yang lain kayaknya jadi semuanya rame-rame gitu ya, langsung saat itu juga untuk sedekah gitu. Betul. Itu ya, Saudara. Iya, tapi kalau sekarang mungkin nggak cincin langsung dikeluarkan, saya kira anting-anting nggak dicopot langsung, pikir dua kali. Kalau toh disuruh sedekah dan memang sudah dibiasakan kan kita ini ada kotak berjalan gitu, maka mungkin kita ngecek aja berapa sesuai dengan hati nurani kita. Itu kayaknya. Iya. Sekarang pun juga banyak apa namanya syak wasangka suudon ini dipakai beneran. Iya, apalagi mas sekarang ini harganya itu selangit. Jadi ya Iya. ibu-ibu mikir-mikir. Ya udah seperti ini, paham. Artinya ketika perempuan-perempuan di zaman Rasulullah itu disuruh bersedekah, maka yang dia miliki disedekahkannya. Nah, pembelajaran bagi kita, kita pun sebagai perempuan diperintah oleh Rasulullah untuk bersedekah. Maka hendaklah kita banyak-banyak dan sering-sering bersedekah. Karena dengan sedekah tersebut meredam panasnya api neraka, kemudian bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit yang kita derita, kemudian Allah memberikan solusi dari berbagai masalah, dan Allah pun akan memberi rezeki di luar dugaan, dan nanti sedekah tersebut akan menjadi naungan kepada kita ketika berada di alam mahsyar. Maka insya Allah semua sedekah-sedekah yang kita lakukan ini ada manfaatnya ya dunia kita ya akhirat. Di hadis Muslim dikatakan juga di jilid tentang berkaitan dengan masalah sedekah juga dikatakan bahwa Allah akan membalas sedekahnya
kepada orang yang beriman di dunia dan akhir. Kalimatnya dunia dan akhir. Jadi orang yang bersedekah di hadis lain dikatakan tidak akan miskin, tidak akan melarat disebabkan banyak bersedekah. Justru karena Allah itu yang maha memberi rezeki dan Allah tahu kebutuhan kita, maka mungkin pada saat itu secara kasat mata loh kok kalong gitu kan uang kita. Tapi insya Allah di sisi lain malah Allah meningkatkan derajat segala-galanya dari berkasih. Sesuai dengan keutamaan besar. Monggo, bagaimana? Ustazah, kalau sedekah tapi sambil ngomel gimana ya kira-kira? Ya kembalikan ke dalam pembatal sedekah di dalam surat Al-Baqarah itu. Janganlah kalian membatalkan sedekah dengan cara menyebut-nyebut. Yang kedua, menyakiti orang yang diberi. Yang ketiga adalah riya, ingin dipuji oleh orang. Masuk kategori mana tadi yang ngomel-ngomel itu? Itu semua termasuk sedekah. Oh, sedekah. Ya, yang memberi sedekah itu di ya, atau ngomel itu saya lihat di antara tiga itu ngomelnya karena apa ya? Kadang-kadang kita ngomel untuk memberi niatnya itu untuk memberikan pelajaran, ngasih ilmu, tapi yang diberi itu menjadi hati itu termasuk berarti ya saya membatalkan ya. Kalau itu menyinggung perasaan orang yang memberi, ya, jadi kalau umpamanya kita mau ngasih nasihat, jangan pas berbarengan dengan sedekah kita. Gitu. Ya udah kita sedekah besok. Nah, kemudian di waktu yang lain mungkin kita memberikan nasihat. Seperti itu. Tapi rasanya pernah ada apa ya hadis atau apa gimana hadis kayaknya ya yang ada dua orang laki atau satu orang laki-laki gitu kayaknya minta ke Rasulullah terus minta lagi terus Rasulullah bilang begini ya aku kalau ngasih ya bisa aja tapi kamu apa namanya apa kayak gitu ngomong apa gitu lupa saya iya ya, sudah ada iya Rasulullah melihat kalau toh memang masih ada aku akan kasihkan tapi kalau sudah tidak ada apalagi yang harus aku kasihkan. Akan tetapi aku lihat kamu itu istilahnya secara singkatnya bisa mampu untuk untuk mencari rezeki gitu, untuk menjemput rezeki. Maka usahakan jangan minta-minta gitu. Itu penekanannya ke situ. Gak boleh minta-minta, akan tetapi kamu harus usaha. Ya, dua orang laki-laki datang kepada Rasulullah. ya intinya kalau ngasih nasihat sehat itu hatinya sendiri tidak pakai kesel gitu ya. Kalau kesel itu pasti berasa yang dikasih nasihat itu ya jadi sakit hati gitu ya. Iya, kalau toh mau ngomong ketika kita memberikan sedekah yang ngomong dengan omongan yang tidak menyakitkan. Ya. Kalau toh umpamanya kita kan biasanya suka ada datang ke rumah itu sedekahnya suka gitu. Mohon maaf Bu, di lewat aja. Udah nggak usah banyak bicara. Baik. Lanjut. Ya, Wiwin. Bukhari 97 dari Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwa dia berkata ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Jadi zikir la ilaha illallah itu betul-betul berat timbangannya ya Ustazah ya, betul-betul berharga sehingga pasti akan dengan senang hati memberikan syafaatnya kalau kita mengucapkan itu dan betul dari hati kita.
Sungguh-sungguh gitu. Gitu Kak Ustazah. Ya, orang yang paling berhak dan yang paling utama untuk mendapatkan syafaat Betul, Ngelek ya? suaranya nggak kedengaran. Nggak ngelek ini Ustazahnya. Oh, ngelek ya emang. Apa? Sinyalnya. Ya, tak pikir aku tahu. Ustazah nggak kedengeran. Bukan, dia berhenti. Itu berhenti. Oh iya, ya, mesti keluar dulu. Tak chatnya dulu. Duh, ngechat Keluar. ya ketahuan. Dia Ngechat ya ketahuan. Keluar dulu. Udah keluar itu Ustazahnya. Terlempar kayaknya. Oh, udah ya, udah keluar ya. Udah lah, ini gitu. Oh iya, nanti nunggu Ustazah dulu ya. Mm-mm. Hmm. Sin, aku belajar tahsin di Tamyiz itu makin susah aja. Makin susah. Ya, Apa nih? ya, ya bukan susah juga sih ya. Mesti latihan ya. Ha, ha, Oh, maksudnya oh. tahsin ya. Tahsin ya. Eh, eh. Mesti bener-bener tahu tempatnya. Ini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Salam. Ini barusan masalah. Ya, sinyalnya kelihatannya Ustazah. Nah, udah. Udah ya? Ya, udah. Ya, Ya. Saya kembali tadi bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah menunjukkan tauhid kepada Allah, hanifan dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya musliman dengan berserah diri. Jadi orang yang melaksanakan kalimat la ilaha illallah dia menafikan atau meniadakan sesembahan selain Allah. Maka itulah orang yang berhak yang pertama mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tidak disebutkan orang yang banyak sholawatnya, tidak. Akan tetapi keutamaan sholawat, barang siapa yang melaksanakan atau membacakan sholawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Suka orang mengatakan begini, hendaklah banyak bersolawat kepada Rasulullah, nanti akan mendapatkan syafaat. Padahal di dalam hadis yang sahih Bukhari ini disebutkan orang yang utama mendapatkan syafaat dari Rasulullah yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dimakna. Oh, ada komentar? Mana, Perwiwin? Iya, Ustazah. Jadi bukan salawat sebenarnya ya, lebih ke zikir la ilaha illallah ya, Ya, Ustazah. itu satu. Yang kedua, menjawab azan. Hmm. Allahumma hazihi da'wati tamah wa sholatil qaimah. Atina, mendoakan.
Barang siapa yang mendoakan kepada Rasulullah, ati Muhammadanil wasilah wasilah. Ya Allah, semoga engkau memberikan wasilah. Apa wasilah itu? Wasilah itu adalah suatu tempat yang tertinggi di sorga. Maka kata Rasulullah, mudah-mudahan akulah pemiliknya, akulah yang menempatinya. Maka bantulah aku dengan doa itu. Maka barang siapa yang mendoakan, itu artinya menjawab adzan dengan ucapan Allahumma robba hazihi dawati tamah wa sholati sampai seterusnya, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di akhirat. Dua ya. Oh, oh, ya, 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 ya. Jadi sholawat itu, ya kita kalau banyak-banyak sholawat, ya kita dapat pahala dari sholawat. Tapi untuk syafaat sebetulnya lebih ke arah yang berserah diri kepada Allah itu ya. Iya. Harusnya bukan cuma zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya sendiri juga ini ya, dengan ikhlas dari hatinya ya. Dari hatinya, dan ini diimplementasikan dalam hidup kita bahwa kita ini jangan menceng sedikit pun dari la ilaha illallah. Artinya jangan ada kesyirikan. Jangan ada kesyirikan di sini. Maka orang yang dia itu punya iman dengan adanya mengucapkan la ilaha illallah, yakin bahwa sembahannya dia itu Allah, bahwa Tuhannya dia itu adalah Allah, tapi di dalam keislamannya dia itu banyak masalah ibadahnya, artinya tidak sempurna. Disuruh sholat, mungkin di situ nggak mau sholat atau ya bolong-bolong itu, walau alam. Kemudian puasa pun demikian. Jadi artinya ketika di yaumul mizan, di hari ditimbangnya amal seluruh hambanya, si hamba ini masih berat ke yang jeleknya gitu. Akhirnya walaupun bedanya hanya 1 on aja dari beratnya kejelekan itu, ya pasti masuk ke neraka. Tapi karena dia tidak melaksanakan kesyirikan, la ilaha illallahnya tetap di dalam hati, maka insya Allah dia akan dibangkitkan. Maksudnya akan ada pengentasan dari api neraka. Itulah syafaat Rasulullah berguna bagi orang yang mengatakan la ilaha. Itu maknanya, Bang. Ya, 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 ya. Jadi menjadi baik beneran itu susah ya. Jadi gunanya untuk ini ya. Ya, ya, ya. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu dia menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah. Kemudian ucapan la ilaha illallah itu di dalam hadis dikatakan miftahul jannah, sebagai kunci surga, kunci untuk masuk surga. Maka kuncinya masuk surga itu adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan selamat dari Makanya zikir habis sholat itu kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa lahul hamd. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ya. Oke. Paham, Ustaz? Lanjut. Selanjutnya Ari ya sayang. Ari sudah siapkah? Iya, Win. Oke. Dari yang mulai Dan apa? dari Abdullah bin Amru bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Berkata Al-Firabri telah menceritakan kepada kami, Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami, Kutaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Hisham seperti ini juga. Monggo, mananya? Jadi kalau Allah itu mencabut
ilmu akan mewafatkan para ulama ya Ustazah. Padahal makanya ketika ada ulama yang meninggal dunia itu ulama yang lain sangat bersedih. Berarti tanda-tanda sudah dicabut ilmu dari dunia ini ya Ustazah. Ya, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya, Para nabi. ketika Allah memberikan pemahaman di dalam agama, maka insya Allah itu adalah ulama yang bermanfaat. Banyak ilmu-ilmu agama yang dipelajari oleh ulama. Maka dikatakan ulama itu adalah orang yang alim di dalam masalah ilmu agama. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama itu kecuali Allah mewafatkan orang-orang yang pandai, yang paham di dalam agama, yang langsung Al-Quran dan Sunnahnya itu, maka Allah mengambilnya. Nah, dengan mengambilnya itu akhirnya yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Maka ketika orang-orang yang bodoh, maksud bodoh di sini mohon maaf, kan dalam arti masalah gelar akademisnya kurang. Boleh jadi kalau hal itu tingkat-tingkatannya ada berapa, sampai 3 dan lain sebagainya. Bahkan gelar-gelar prof juga di mana-mana itu sudah menjadi seperti kacang ditebarkan. Maka dari itu, walaupun mereka setebal itu gelar yang dibawa, akan tetapi dia tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, maka Islam mengatakan juhalan, orang yang bodoh yang demikian. Maka ketika ilmu agama dicabut dengan diwafatkannya para ulama, maka ada orang yang meminta fatwa kepada dia, kepada orang tersebut, maka orang itu memberikan fatwa tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang bertanya tentang agama, langsung dia bicara aja, bla 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 bla. Loh, tidak disebutkan dalilnya. Nah, itu fenomena itu sudah ada. Maka dia sudah sesat, menyesatkan. Jadi akhirnya yang tinggal, yang sesat, yang sesat, yang sesat. Nah, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa mempelajari dan mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Monggo, bagaimana? Serem ya Ustazah. Iya dok. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan usia kita ini bisa semaksimal mungkin kita untuk memanfaatkannya. Insya Allah. Pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh itu maksudnya itu termasuk pemimpin yang tidak sesuai dengan keilmuannya ya, ditempatkan tidak sesuai dengan keilmuannya ya. Misalnya orangnya pinter jahit tapi disuruh masak gitu ya. Jadi koki kepala gitu ya, enggak bisa ya. Pinternya begitu ya Ustazah ya. Termasuk. Bukan dok. Kalau dalam hal ini penekanannya di dalam ilmu agama. Dia tidak penekanannya di sini, dia tidak bisa mengaji. Kalau masalah profesi tadi itu berkaitannya dengan masalah barang siapa yang memasrahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya tanpa jadi sah, maka tunggulah kehancurannya. Kalau itu ke situ. Kalau masalah profesi tadi. Kalau masalah profesi tadi apa kepotong? Iza usidal amro ila goyri ahli fantajiri sa'ah. Maka barang siapa yang memasrahkan urusan itu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Di masyarakat saya suka nyontohkan gini, makanya kalau Anda sakit berobat, ya jangan datang ke dukun gitu. Datanglah ke ahli medis yang betul-betul beliau-beliau ini sudah berilmu di situ. Allah memberikan ilmu kepada beliau. Jangan sakit ini, sakit itu dibawa ke alternatif. Ya alternatif dari mana? Tanpa paham. Saya suka begitu. Kalau umpamanya mau cari tukang masak, jangan ke tukang laundry itu. Berkaitan dengan masalah profesi. Ini berkaitannya dengan masalah fatwa. Fatwa itu adalah nasihat-nasihat. Sedangkan yang dikatakan nasihat yang sempurna dan nasihat yang betul-betul akan mendatangkan solusi, yaitu nasihatnya dari Al-Quran dan Sunnah.
Karena Al-Quran itu adalah merupakan pembicaraan yang paling benar. Tidak ada lagi pembicaraan yang paling benar, cerita yang paling benar selain Al-Quran. Iya, oke, paham. Ustazah. Lanjut. Dia lagi ya. Oke, Harus paham ya semuanya ya. Insya Allah. ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, kaum wanita berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau. Maka berilah kami 1 hari untuk bermajelis dengan diri Tuhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada mereka 1 untuk mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran dan memerintahkan kepada mereka, diantaranya yang disampaikannya adalah tidak seorang pun dari kalian yang didahului oleh 3 orang dari anaknya kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka. Berkata seseorang, mana kalau 2 orang? Nabi menjawab, juga 2. Telah menceritakan, oh ini ya. Jadi maksudnya kalau ada anak yang balik yang meninggal lebih dulu daripada orang tuanya, maka si anak itu yang akan menghindarkan orang tuanya di neraka. Itu kalau 3. Tapi kalau 2 juga nggak apa-apa. Terus tapi kayaknya ada lagi hadis kalau 1 juga nggak apa-apa ya Ustazah ya? Juga bisa ya? Iya, iya. Seandainya ditanya Rasulullah dalam hadisnya itu redaksinya. Nah, tadi kan 3, ya 2 bagaimana? 2 juga bisa. Nah, bagaimana kalau 1? Seandainya Rasulullah umpamanya ditanyakan tentang 1, insya Allah mungkin Rasulullah akan menjawab ya juga. Jadi dipahami oleh sahabat bahwa orang yang ditinggal meninggal oleh balita 1, insya Allah itu pun menjadi hijab dari api neraka. Di hadis yang lain kalimatnya lebih jelas lagi, bahwa ketika nanti seorang anak mau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, si anak itu nyari-nyari ibunya. Maka sudah dipertemukan di pintu sebelum masuk ke surga, anak itu memegang tali baju ibunya. Maka Allah memerintahkan anaknya masuk surga. Si anak itu berkata, saya tidak mau masuk surga kalau nggak sama mama saya. Maka akhirnya mama saya yang tadinya banyak dosa, maka diampunilah oleh Allah atas rahmatnya Allah, maka si anak tadi menarik ibunya masuk surga. Jadi Allah mempersilahkan kepada ibunya masuk surga beserta anaknya. Ya. Kalau sejak bayi dia sudah sebentar keliru. Maksudnya kalau nggak kenal orang tuanya mungkin ya gimana ya ceritanya ya? Di akhirat itu semuanya dipertemukan. Kita dengan anak yang sudah dewasa pun, suami dengan istri, kita dengan orang tua kita. Ya kalau umpamanya kita mau cari sendiri seperti di stadion gitu kan, nggak mungkin. Apalagi kalau tidak ada HP. Tidak bisa akan kita cari di stadion itu ada konser, ada apa, nyari, nggak mungkin. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, maka kami pertemukan dia. Kalimatnya itu dari Allah. Jadi kita insya Allah dipersatukan, dipertemukan akan, tetapi ya seiman. Kalau tidak seiman, tidak bisa bertemu. Tetap iman. Berada di atas kalimat la ilaha illallah. Kalau belum balik itu kan misalnya meninggal habis dilahirkan, tapi untuk yang non Muslim kan anak itu belum tercemar, meskipun itu ibunya non Muslim, tapi anak itu sendiri belum tercemar, gitu masih bisa nggak ketolong? Kalau mamahnya itu berlainan agama, tapi si anak itu, maksudnya mamahnya itu bukan Islam, tapi dia melahirkan
sehingga dia balita, si bayi tersebut meninggal. Maka meninggalnya itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dia karena dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Jadi orang tersebut, bayi tersebut masuk surga. Akan tetapi si bayi itu kan dia nggak tahu bahwa mamahnya itu musyrik. Tetap kalau musyrik itu terhalang oleh kesyirikannya, oleh kekafirannya. Nggak bisa. Oke. Jadi anaknya masuk surga, kemudian si mamahnya atau orang tuanya itu ke neraka karena berlainan agama. Yang memberikan syafaat itu kalau satu akidah. Ya itu dong. Ya, Pak Ustazah. Lanjut. Baik, saya sekarang. Padaku Mulaikah bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, tidaklah mendengar sesuatu yang tidak ia mengerti, kecuali menanyakannya kepada Nabi SAW sampai dia mengerti. Dan Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang dihisab, berarti dia disiksa. Kata, maka aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Aisyah berkata, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dimaksud itu adalah pemaparan amalan. Akan tetapi barang siapa yang didebat hisabnya, dia celaka. Ya, paham maksudnya. Ya, jadi artinya kalau di alam kubur dan padang mahsyar nanti itu alam kubur ya, dia kan akan ditanya-tanya, kemudian debat itu berarti itu pasti akan disiksa, itu pasti akan celaka itu. Nah, kalau maksudnya hisab diringankan itu paparkan amalan-amalannya ya, tapi begitu ada yang didebat atau ini oleh malaikat yang menanyakan itu pasti itu akan menjadi siksaan. Takut ya Ustazah. Tidak akan bergeser seorang hamba kecuali dia akan ditanya dari 4 perkara. Satu, umurnya ya. Umur tentu yang kita alami ini waktu. Dan pasti umur itu berkaitan dengan waktu. Selama kita hidup di dunia, dipakai apa saja waktu yang diberikan oleh jatah waktu itu. Ada yang 60 tahun, ada yang di bawah itu, ada yang balita. Ajalnya kalau sudah menentukan. Yang kedua ditanya tentang masalah kita. Dari mana, ke mana, untuk apa. Kemudian yang ketiga di dalam masalah ilmunya. Ilmu yang diberikan oleh Allah dipakai ya, dan ilmu apa. Kemudian masalah jasadnya. Jasad yang kamu terima itu, yang kamu miliki itu, sampai kamu itu dulu mulai dari balita atau balik sebegitu moleknya, sebegitu pres badan kita sekarang ini sudah banyak guratan-guratan tua, segala pun menjadi peot gitu kan. Maka dari itu dipakai apa saja. Maka seandainya itu bisa dijawab dengan betul-betul sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka hisabannya itu dia katakan ringan. Tapi kalau di dalam kalimat atau pertanyaan tadi ditanyakan kepada si hamba tersebut itu tidak bisa menjawab, itulah yang akan disiksa. Karena tidak sesuai dengan jawaban. Termasuk siksa apa di dalam kubur itu kan orang-orang yang sekarang ini sudah meninggal duluan, belum dimasukkan ke surga walaupun dia ahli surga, belum dimasukkan ke neraka walaupun dia itu untuk tempatnya di neraka. Maka ketika di alam kubur itu pertanyaannya itu kan 3 yang ditanyakan oleh malaikat. Tuhanmu siapa, kemudian agamamu apa, dan siapa orang ini? Tunjukkan Rasulullah. Orang-orang yang beriman itu yusabitullah,
Artinya Allah menetapkan untuk jawabannya itu. Karena waktu di dunia, ya satu, berada di atas agama yang lurus, la ilaha illallah tadi. Kemudian uraian daripada la ilaha illallah tentu itu sudah pasti itu Muhammadur Rasulullah. Nah, maka ketika kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnahnya, terus-menerus kita selama kita belum diwafatkan oleh Allah, dan kita laksanakan isi-isi dari tadabbur Al-Quran dan sunnah itu, maka insya Allah, yusabitullahu, Allah akan menetapkan. Jadi artinya menetapkan itu akan lancar di dalam jawaban-jawabannya itu. Tapi kebalikannya, kalau orang-orang kafir itu, dan di situ peranannya bukan hafalan, di alam barzah itu atau di alam kubur itu bukan hafalan, tapi amalan yang dia lakukan. Kalau masalah hafalan, kemungkinan saja orang kafir itu kalau ditanya sekarang ini, kamu tahu nggak siapa Tuhannya orang Islam? Pasti dia ngomong Allah. Kemudian kitabnya orang Islam apa? Al-Quran. Kemudian nabinya orang Islam siapa? Muhammad. Pasti seorang kafir pun bisa menanya itu. Cuman itu tidak akan bisa dia ucapkan ketika pertanyaan itu di alam kubur. Karena nanti di dalam keterangan itu ada begini, ketika dia itu pernah, kok serasa saya pernah gitu, mendengar bahwa Tuhannya orang Islam itu Allah. Maka dia mau mengucapkan Allah itu tidak bisa. Akhirnya gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Berdasarkan amal. Dan amalan itu bukan hafalan. Tapi selama kita ini di dunia, walaupun kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka ketika ditanya dan ditunjukkan siapa laki-laki ini, langsung akan bisa menjawab. Diilhamkan oleh Allah. Yusabbitullahu ladzina amanu. Maka Allah akan menetapkan, akan mengilhamkan kepada dia untuk jawaban-jawaban. Monggo, bagaimana Dr. Ririn, Dr. Dio? Ini walaupun kita sebenarnya tidak pernah bertemu Nabi SAW, itu akan ditunjukkan Allah gitu ya. Ya, diilhamkan bagi orang itu. Ustazah, Ya, tanya. Makanya ada doa yang Allahumma hasibni hisabayasiro. iya. Itu kita minta supaya diringankan ya Ustazah. Ya, betul. Boleh itu dibaca habis sujud, boleh kita dibaca habis sholat. Maksud habis sujud itu di waktu sujud, waktu kita sholat, sujud. Nah, sujud di mananya? Mau sujud terakhir boleh, tengah-tengah boleh, atau mau Sesudah setelah, tasyahud akhir boleh Ustazah. boleh. Sesudah tasyahud akhir boleh. Waktu sujud boleh. Sujud yang mana? Sujud keseluruhannya pun boleh. Enggak, siapa lagi yang sudah jelas? Iya jelas Ustazah. Selanjutnya Ari lagi ya. Iya. Nah ini. Bahwa dia berkata kepada Amr bin Sa'id saat dia mengutus rombongan ke Mekah, "Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan suatu persoalan yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam khutbahnya saat pembebasan Makkah. Kedua telingaku mendengar, hatiku merasakannya, dan kedua mataku melihat. Beliau memuji Allah dan menyucikan Allah seraya bersabda, sesungguhnya Makkah Allah telah menyucikannya dan orang-orang musyrikin Makkah tidak menyucikannya. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di dalamnya dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalamnya, maka katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku pada satu saat pada siang hari, kemudian dikembalikan ke suciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka dikatakan kepada Abu Syuraij,
apa yang dikatakan Amru. Dia berkata, aku lebih mengetahui daripadamu, wahai Abu Suraij. Beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah, dan orang yang mencuri. Ini pada saat ihram, menggunakan pada saat ihram ya Ustazah, nggak boleh yang mencabut tanaman, pepohonan, membunuh Binatang. binatang, gitu. Ya, Maksudnya itu ya. ya, termasuk kalau kita ini kan berkunjung ke Mekah dan Madinah itu dalam keadaan umroh ataupun haji kalau kita. Kalau mereka itu ada di sana, kalau penghuni Mekah dan Madinah itu ya di situ di tanah haram itu. Maka tidak dibolehkan siapapun di situ kalau dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu untuk bertengkar baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Tidak boleh bertengkar dan tidak boleh mencabut pepohonan dan kalimat mencabut pepohonan tentu tadi kan yang berkaitan dengan masalah haji dan umrah. Maka ketika Rasulullah itu berperang, Rasulullah itu melawan orang-orang kafir, katanya nggak boleh menumpahkan darah, tapi Rasulullah sendiri menumpahkan darah karena itu diizinkan oleh Allah. Hanya sesaat itu juga dalam rangka melawan orang-orang kafir dan akhirnya orang kafir itu kan terkalahkan di waktu perang Badar. Maka orang-orang kafir itu terkalahkan, akhirnya itu jatuh ke tangan orang yang beriman. Mulai saat itu sampai sekarang tidak boleh di situ ada peperangan. Tidak boleh satu sama lain untuk menyakiti, melukai. Paham? Itu makanya ini ya Ustazah disebut tanah haram. Apakah terkait itu? Iya, yang dikatakan tanah haram itu haram untuk menumpahkan darah, haram untuk mengambil barangnya orang, dan haram untuk petik daun-daun. Ya, itulah yang dikatakan tanah. Bagaimana? Kalau penduduk sana berarti tidak ada yang bertengkar sama anaknya, sama istrinya gitu ya? Ya semoga seperti itu, Dok. walaupun di luar tanah haram juga kita kan nggak dibolehkan bertengkar anak sama istri gitu. Bukan dalam arti di luar itu dibolehkan, bukan dalam arti. Cuman penekanan lokasi itu jangan sampai ada. Yang berkaitan dengan masalah haji dan umroh, larangan tersebut kenapa harus dijaga? Karena akan mempengaruhi mabrurnya haji dan umroh kita. Ketika itu pengaruh mabrur itu kan baik. Ketika orang itu melaksanakan hajinya, rukunnya itu semuanya itu baik, tidak ada cacatnya, maka akhirnya makbul. Makbul itu diterima, qobala. Ya, lalu makbul, dia diterima hajinya karena mabrur tadi. Untuk menjaga mabrur tadi yaitu menjauhi larangan-larangannya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan kan fa'inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya perbekalan yang paling baik itu adalah at-taqwa, takwa. Ya, itu. Ustazah, mencabut pepohonan itu khusus, yang tidak boleh itu khusus di sana, di tanah haram? Atau kayaknya? Iya, di tanah haram. Nggak boleh. Oh, kalau di lain tempat selain tanah haram nggak apa-apa ya? Tapi kalau sudah di Tanim ataupun di apa itu? Di Jeddah, ya kan itu belum. Kita belum baru mau memulai ya kalau orangnya ambil mikotnya itu. Mencabut bunga gitu boleh enggak? Nggak boleh. Bukan mencabut. Nggak boleh. Izkir nantinya. Nggak boleh. Apapun juga. Bunga pun nggak boleh. Kecuali izkir. Kenapa izkir dibolehkan? Karena itu dipakai untuk orang yang meninggal. Ada.
Dan izkir itu ya itu hanya ada izkir kecuali izkir. Pohon Apa izkir, itu istri? nama pohon. Pohon yang wangi sekali, walau alam wangi seperti apa saya juga belum melihat itunya. Cuman namanya aja yang tahu. Hadis yang lain lagi dikatakan bagaimana Rumput liar gitu enggak boleh ya? nggak boleh, semuanya Oh, nggak boleh. Makanya nanti kalau umpamanya umroh atau haji lagi nggak usah iseng apa nyender di pohon kemudian ditarikin daunnya, nggak boleh. Secara tidak sadar nggak boleh. ah, Adab. Di Lawang di sana ya. juga jarang ada pohon dan tanaman ya, Ustazah. Ya. Tapi sekarang ini sudah agak rindang-rindang ya, Dok. Iya, Waktu tapi ada jalan-jalan ke Arafahnya. yang tempatnya kita lewat-lewat jarang ya. Ya, sekarang katanya udah banyak rindang. Oh, berarti kalau di sana enggak ada bonsai ya, yang memang dikecilkan terus dihias gitu bentuknya. Ya, ada juga mungkin lah, Dok. Sekarang ini sudah modern di sana. Dalam rumahnya kali, dalam rumahnya. Ya. Baik. Ya, lanjutnya Sinta ya sayang. Sinta udah siap kah? Siap. Oke, baik. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ayub, dari Muhammad, dari Ibnu Abu Bakrah, dari Abu Bakrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian. Muhammad berkata, menurutku, beliau mengatakan, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan Muhammad berkata, benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang disabdakannya. Bukankah aku telah menyampaikannya? Beliau ulangi hingga 2 kali. Gak ngerti Ustazah. Yang dimaksud bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Yang berkaitan dengan haji dan umroh. Maka fa'inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian di bulan ini sebagaimana ini bulan haram. Kan bulan Allah itu menurunkan bulan 12, maka di antara 12 itu ada yang haram, bulan haram. Bulan yang bulan haram itu tidak boleh, ya ini yang disebutkan di sini. 1 bulan setelah itu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram berturut-turut 3, kemudian terhalang salah satunya yaitu bulan Rajab. Nah, itu semua itu maka bulan yang 4 inilah tidak boleh melakukan, artinya bertengkar, kemudian sampai melukai fisik kita, ya keluar darahnya udah pasti, jadi melukai fisik. Kemudian menghina, menggunjing, gitu suatu kehormatan. Jadi seolah-olah diri direndahkan kehormatan orang lain dengan adanya digibah, digunjing, dihina, dan lain sebagainya. Jadi mungkin fisik tidak merasa sakit, tapi hati yang sakit, itu yang berkaitan dengan kehormatan. Kemudian wa amwalukum dan harta kalian. Harta kalian itu maksudnya ya nggak boleh satu sama lain mencuri barangnya orang. Mengaku-ngaku itu barang saya, tapi padahal aslinya bukan. Maka dari itu di hadis yang lain kan masalah luqotoh itu kalau umpamanya kita menemukan waktu dalam keadaan posisi umroh dan haji, ada dompet, ada apa, nggak usah diambil, dibiarkan aja. Lebih baik seperti itu. Kecuali kalau memang mengambilnya itu untuk diserahkan kepada askarnya nanti dihukumkan. Kecuali begitu. Tapi kalau repot seperti itu udah tinggalkan ya hewan. Itu dong. Bagaimana, Dokter Sinta? Ini kalau perang gitu memang bisa dimaklumin ya, maksudnya jeda perang jeda di bulan haram itu. Tapi kalau yang kayak kehormatan kalian menghina, mengapa gitu kan secara keseluruhan itu di dalam Al-Quran jelas
bahwa itu kan bulan lah kan gencatan senjata ya. Pokoknya di 4 itu jangan sampai ada pelanggaran. Maka kata Al-Quran, apabila walaupun di bulan haram, apabila orang-orang kafir menyerang kamu, ya serang lagi mereka. Tapi kamu nggak boleh berlebih-lebihan di dalam menyerang. Kalau mereka umpamanya itu membantai, ya kita bantai lagi. Nggak boleh sudah dibantai kemudian dipotong-potong, nggak sampai dimutilasi seperti itu, enggak. Jadi pokoknya disesuaikan dengan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka mengusir, usir lagi gitu. Nah, sebenarnya kan itu haram, tapi karena mereka yang duluan dari pihak orang kafir, maka laksanakan itu sebagai bela diri. Tapi sebagai orang Islam tidak boleh memulai dalam ya dong. Maksud saya kalau menggibah gitu, itu kan secara umum kan memang tidak boleh. Ya. Adanya hadis ini itu artinya sebagai penambahan, apalagi di bulan keempat, ada di 4 bulan haram itu kan, bukan berarti ya yang umum itu menjadi khusus hanya 4 bulan, yang lainnya boleh menggibah, enggak gitu kan ya? Nah, ya tetap gitu. Jadi yang di bulan 4 ini jangan sampai kita menggibah karena memang itu dosanya besar. Nah, akan tetapi bukan dalam arti yang 8 lagi, sisanya yang 4 itu kita dibolehkan, bukan dalam arti. Iya, betul. Jadi di luar bulan haram dan di dalam bulan haram pun ya tetap aja tiba itu nggak boleh. Itu menghina orang, mencari-cari kesalahan orang, menggunjing, artinya yang berkaitan dengan kehormatan. Ya. Ustadzah. Ya. Oke. Gimana, Dok? Ustadzah. Oh, ini tentang dosa ke sesama manusia. Bagaimana kita caranya gimana ya menghalalkan dosa kita ke sesama. Misalnya saya pernah menyakiti hati orang, tapi setelah itu saya tidak pernah bertemu dengan dia. Itu gimana? Kalau sama Allah kan minta maaf. Tadi itu saya barusan pulang ini dari pengajiannya Ustadz Firanda. Tapi terus terang saya belum selesai karena terus saya praktek. Nah, terus ada yang tanya. Saya cuman mendengar jawaban separuh dari beliau, belum sampai selesai. Jadi kalau sama Allah kan Allah Maha Pemaaf. Nah, kalau sama manusia kan kita nanti akan bisa bangkrut gara-gara diambil semua pahala kita. Nah, untuk menghindari itu bagaimana ya kalau kita nggak pernah ketemu lagi sama orangnya gitu. Maksudnya kalau sesama teman kan mungkin masih bisa kita minta maaf. Tapi kalau misalnya saya sama pasien saya, terus saya nyakitin, terus udah gitu dia sudah enggak pernah lagi ketemu gitu. Gimana itu caranya menghalalkan apa yang telah kita lakukan ke dia? Rasulullah SAW bersabda dalam hal yang dokter barusan katakan. Ya Allah, orang-orang yang pernah aku sakiti, mudah-mudahan rasa sakitnya itu menjadi pendekat bagi dia ketika nanti di yaumul hisab. Artinya, segala kezoliman yang pernah kita lakukan kepada dia, mudah-mudahan menjadi penggugur bagi dosanya dia. Dan mohon yang Allah, aku diampuni. Jadi kita mendoakan itu. Aku pernah menyakiti kepada dia, ya Allah, saya betul-betul menyakiti kepada dia. Tapi sekarang saya jauh sama dia dan alamatnya nggak tahu, kemudian ya nomor WA-nya juga nggak tahu. Tapi saya pernah dan merasa saya ini menyakiti dia. Mohon ya Allah, jolimnya saya kepada dia, mudah-mudahan jadi penggugur bagi dosanya dia. Dan mudah-mudahan kezoliman saya kepada dia diampuni oleh. Tinggal begitu, Dok. Ya, makasih. Matur nuwun. Oke, monggo. Lanjut. Selanjutnya kembali dia ya. Oke. Aku mendengar Ali berkata, Nabi bersabda, janganlah kalian berdusta terhadapku atas namaku, karena barang siapa yang berdusta terhadapku, ia akan masuk neraka. Ya. Paham maksudnya? Ya, berdusta atas nama Rasulullah ya. Iya. Jadi dia mengatakan bahwa
ini adalah hadis dari Rasulullah. Redaksinya dia umpamanya mengada-ngadakan suatu dalil, tapi dalil tersebut ingin dia itu diterima oleh masyarakat, padahal itu bukan dari Rasulullah. Maka dia katakan ini adalah dari Rasulullah. Maka falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah dia bersiap-siap diri untuk menempatkan tempat duduknya di dalam neraka. Ya, mengada-ngadakan. Ya, hadis palsu ya. Ya, tuh. Ini lebih Ya, jelas lagi. pernah ketangkep itu ya. Ya, orangnya pernah ketangkep sama, enggak tahu, lupa saya, salah satu khalifah itu ya. Terus Ya. ditanya, kok kamu kok bikin itu? Ya, soalnya aku pingin supaya orang-orang itu rajin baca Quran gitu. Jadi meskipun tujuannya itu baik, tapi tetap nggak boleh ya itu ya. Ya, ya, tetap jangan mengatakan itu dari Rasul. Kalau mau mengatakan redaksi, ya redaksi kita aja, dengan tidak berubah makna daripada. Kalau yang ketangkap itu betul-betul dia itu mengatakan ini adalah riwayat Imam Ahmad. Padahal justru yang di depannya itu Imam Ahmad itu nahan emosinya itu sampai beliau itu mengambil bajunya itu tahan gitu di muka. Padahal Imam Ahmad itu tidak mengatakan itu gitu, tapi orang yang mendustakan itu yang mengatakan itu, tapi ditahan itu emosinya. Ya kalau mungkin kita ini ya itu mohon maaf ya, di situ Imam Ahmad itu untuk menjaga kesuciannya diri. Untuk jangan sampai kan gini penilaiannya. Dengan adanya umpamanya ada orang yang di situ itu pendusta atau orang itu yang akhlaknya jelek, maka tidak dipercaya lagi hadisnya itu. Kan gitu di silsilah atau di mustalah hadis itu. Jadi orang yang mengeluarkan hadis sampai sekarang kita baca ini insya Allah semuanya itu jujur banget. Jadi berkata dusta satu kali itu dia pernah berdusta satu kali sampai ada seperti itu. Nah, kita dustanya berapa puluh kali. Sangat tidak dipercaya seandainya kita ini katakan dari Rasulullah, ya itulah. Makanya kita ini mengambilnya menukil dari hadis yang para ulama keluarkan. Ya, Dok. Ya. Lanjut, Dr. Wiwin. Baik, ayat sekarang. Az-Zubair dari bapak Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari bapaknya berkata, aku berkata kepada Az-Zubair, aku belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah SAW, bagaimana mendengarkannya. Az-Zubair menjawab, aku tidak pernah berpisah dengan beliau. Aku mendengar beliau mengatakan, barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Hampir sama dengan yang tadi, tetapi ini tadi beda redaksi kalimatnya aja. Tadi akan masuk ke dalam neraka, sekarang hendaklah bersiap-siap diri, maksudnya tempat duduknya ada di neraka. Jadi lanjut lagi ya Ustaz. Jadi silakan dibaca aja tapi. Anas berkata, sesungguhnya yang mencegahku untuk menyampaikan kepada kalian banyak hadis adalah sabda Nabi SAW. Barang siapa sengaja berdusta terhadapku atas namaku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini juga sama ya. Masih lanjut dong. Sama ini juga. Sama ini juga. Ya, tapi ini ya tidak pernah aku katakan ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, berikan nama dengan namaku dan jangan dengan julukanku. Karena barang siapa melihatku dalam mimpinya, sungguh dia benar-benar telah melihatku. Karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Artinya? Sama, tapi yang sama itu dengan namaku, berarti nama Muhammad tuh maksudnya berikan nama pada siapa Ustazah? Anak kita.
Oh, jadi Muhammad boleh ya, tapi Ya, julukannya apa? Rasulullah gitu. Abul Qasim nggak boleh. Oh, Qasim. Kan julukan Rasulullah itu Abul Qasim. Kan Rasulullah punya anak namanya Qasim, maka dipanggil kunyahnya beliau itu Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah bapaknya Qasim. Pak ya Jadi Qasim. kalau kita mengatakan kepada anak kita, Abul Qasim, bapaknya Qasim, kan bukan gitu kalau dimanai. Ya, maka ucapkanlah boleh menggunakan Muhammad, dan itu nama yang paling baik. Nah, Muhammad apa kesananya? Ya monggo sesuaikan dengan nama apa gabungan antara ibu dan ayahnya Muhammad apa gitulah. Tapi diawali dengan Muhammad. Kemudian barang siapa yang mimpi dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya, walaupun kita belum menemukan, tapi di situ apa namanya ada perasaan bahwa ini adalah suka ada ilham gitu. Oleh Allah itu diilhami orang yang mimpi dengan Rasulullah bahwa itu adalah Rasulullah. Gitu. Berarti itu benar. Karena itu tidak bisa meniru wajahnya Rasul. Terjaga oleh itulah yang monggo bagaimana? Dok? Iya. Tapi Itu maaf ya. ya Ustazah, kan ada ceritanya yang Habib itu ternyata berbohong gitu, memanfaatkan apa namanya, seolah-olah bertemu dengan Rasulullah, terus apa mencari anu lah dana dengan itu, dengan berbohong itu gitu. Terus mengatakan bahwa Rasulullah itu, saya izin kepada Rasulullah untuk membuat sholawat sekian-sekian, kata Rasulullah, ya katanya. Iya. Ngomong gitu dok. Itu usah kita percayai kalau itu belum kita baca dari tadi sudah jelas sekali ancaman. Barang siapa yang mengatakan itu dariku, Berbohong. ya tahu maka dahu minanar. Walaupun itu kebaikan, itu untuk mengikat masanya, mengikat kemudian Iya, bisa. berani ya. Pertanyaannya kok berani banget ya. Monggo lanjut Dr. Wibin. Baik. Silakan ya. Ya. Ya, sekarang ya, Ri. Siapa? Ari ya? Ya, jadi ya 108 ini. Telah mengabarkan kepada kami Waki dari Sufyan, dari Mutarif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, apakah kalian memiliki kitab? Ia menjawab tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim. Enggak, ini apa? Sampai sini aja di laptop enggak kelihatan. Kenapa ya? Scroll. Hah? Ini? Atau apa yang ada pada lembaran ini titik. Aku katakan apa yang ada, udah nggak kebaca lagi. Hah? Anu mungkin kebesaran kamu kalau besarin. Iya. Nah, udah. Nah, kecuali atau apa yang ada pada lembaran ini. Aku katakan apa yang ada dalam lembaran ini. Dia menjawab tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim dibunuh demi membela seorang kafir. Ini gimana Ustazah? Masih belum paham saya. Dari Abu Juhaifah berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, apakah kalian memiliki kitab? Dia menjawab, tidak, kecuali kitab Allah yaitu Al-Quran.
atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, sunnahnya, atau apa yang ada pada lembaran ini. Aku katakan apa yang ada di dalam lembaran ini, dia menjawab. Tebusan membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim demi membela orang kafir. Artinya apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah, jangan sampai menyalahi, artinya tebusan orang kafir kalau umpamanya tertawan oleh orang yang Islam, maka nggak usah menerima tebusan gitu. Nggak usah dikasihkan dengan tebusan kepada si orang-orang kafir, ditahan aja. Kalau dia nanti mau masuk Islam, ya alhamdulillah berarti menjadi saudara. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, ya berarti nanti dibunuh gitu. Jangan sampai menerima tebusan. Yaitu membebaskan tawanan. Dan jangan sampai seorang muslim dibunuh demi membela seorang kafir. Artinya jangan ada apa ya, di depan dia mengatakan muslim, tapi di belakang dia tidak muslim. Sehingga dia membelanya dan loyalnya kepada si orang kafir. Jangan sampai itu terjadi. Gitu. Ini yang berkaitan dengan masalah strategi. Itu, Dok. Bagaimana? Iya, Ustazah. Dr. Wiwit. Iya. Selanjutnya Sinta lagi ya, sayang. Ya. Salamah dari Abu Hurairah bahwa suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits saat hari pembebasan Mekah. Sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka, suku Laits, sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka, suku Laits. Peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu naik kendaraannya dan berkhutbah. Sesungguhnya Allah telah membebaskan Mekah dari pembunuhan atau pasukan gajah. Abu Ubaidullah berkata, demikian Abu Nuaim menyebutkannya. Mereka ragu antara pembunuhan dan gajah. Sedangkan yang lain berkata gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin atas mereka. Beliau bersabda, ketahuilah tanah Mekah tidaklah halal bagi seorang pun, baik sebelumku atau sesudahku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari. Ketahuilah, dan pada saat ini ia telah menjadi haram. Durinya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barang siapa dibunuh, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku. Beliau lalu bersabda, tuliskanlah untuk Abu Fulan. Seorang laki-laki Quraisy lalu berkata, kecuali pohon idhir, wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami. Maka Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecuali pohon idhir, kecuali pohon idhir. Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah, apa yang dituliskan untuknya? Ia menjawab, khotbah tadi.
Ini yang seperti diceritakan Ustadzah tadi kan? Ya, Iya. ya. Cuma di sini ada masalah pembunuhan tadi. Ya, karena suku Juza'ah itu lalu mereka berperang atau membunuh rojulan seorang laki-laki dari Bani Lais. Terus itu bagaimana cara memutuskannya? Maka di situ ada dua pilihan. Kalau dari yang terbunuh itu minta dikisos, berarti harus siap. Orang yang dari keluarga atau orang yang membunuh tadi siap. Tapi kalau umpamanya pilihannya ditebus, maksudnya ditebus itu dibebaskan dari kisos, tapi dari pihak yang membunuh tadi harus bayar diat kepada pihak yang terbunuh tadi dengan perjanjian secara kekeluargaan dan secara kemampuan disesuaikan. Ya, itu dok. Bagaimana? Ya, ya. Itulah khutbah tadi gitu. Jadi bagaimana kalau ada kejadian seperti itu? Kan, yaitu kisos. Kalau tidak kisos, umpamanya dari pihak yang tadi terbunuh itu udah nggak usah ada pembunuhan lagi. Nah itu harus bayar si orang yang membunuh tadi kepada keluarga yang ya jelas insya Allah. Ya. Lanjut, Dr. Lilin. Baik, kembali ke dia ya. Oke, aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidaklah ada seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku, kecuali Abdullah bin Amru. Sebab ia bisa menulis sedang saya tidak. Oh, jadi lebih banyak anak Abdullah bin Amru ya. Iya. Dari Abu Hurairah. Iya, paham saja. Ini keterangan ya. Lanjut. Kalau gini tuh namanya anu ya, asar ya ini ya. Dari sahabat. Iya, dari sahabat kan berarti asar ya, bukan Ya, asal. Ya, betul. Loh, berarti Abu Hurairah itu tidak bisa menulis. Tidak bisa menulis, tapi beliau hafalannya kuat. Di dalam hadis Muslim dikatakan waktu beliau itu jadi itu apa ya, membuntuti Nabi terus kemanapun tidak lepas. Maka di situ beliau tidak menulis, tapi apa yang disabdakan Rasulullah itu hafal dan hafal. Suatu saat begini pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sudah banyak yang sudah saya hafal, akan tetapi saya lupa apa yang baginda katakan kepada. Maka akhirnya oleh Rasulullah dadanya Abu Hurairah itu didorong, ditekan gitu kan. Maka ketika udah dipukul seperti itu, tapi ya walau alam bukan pukul menyakiti. Sampai Abu Hurairah itu ya cek gitu, merasa dadanya itu berat. Maka setelah itu, apa yang disabdakan Rasulullah, Abu Hurairah tidak pernah lupa. Memorinya kuat. Abu Hurairah. Hadis Muslim itu mengatakan gitu. Itu ya. Hebat. Tapi itu karena hidayah itu tadi. Hidayah dari Allah, dan itu adalah banyaknya hadis itu kan dari Abu Hurairah. Maka dinukil sampai sekarang kan kebanyakannya Abu Hurairah. Padahal yang ditulis itu di sini dikatakan Makmar gitu ya. Tapi yang muncul itu dari itu Abu Hurairah. Jadi sekarang hadis-hadis yang tertulis yang dari Abu Hurairah itu berarti dituliskan orang lain ya Ustaz? Iya, iya. Dituliskan orang lain di dalam waktu pembukuan hadis, termasuk Al-Quran juga. Dimushafkannya itu kan mushaf zaman Utsman yang disempurnakannya. Nah, sebelumnya kan dari zaman Abu Bakar Siddiq pun merasa khawatir gitu, banyak orang-orang penghafal, termasuk hadis pun demikian. Akan tetapi kalau Al-Quran itu dijamin kemurniannya, sehingga tidak ada yang hilang dan tidak ada yang kurang dan tidak ada yang memalsukan. Kalau hadis itu tidak ada jaminan, maka orang yang membenci kepada Islam pada saat itu, mereka itu berbondong-bondong untuk merubah-rubah kalimat. Hanya tipis bedanya, hanya sedikit tipis itu dalam kalimat, dalam redaksinya masih sama gitu. Cuman kata-katanya itu yang beda sedikit. Maka ketika beda sedikit, walaupun sedikit, ya namanya bukan aslinya, tetap dikatakan palsu.
Masya Allah ya. Ya. Seperti gini kan ini termasuk hadis palsu setelah diteliti. Utubul ilma walau bisin katanya. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Nah, itu hadis palsu sebenarnya. Tapi kan orang memanainya positif seolah-olah gitu kan. Kenapa para dakwah mengatakan itu? Karena mereka itu tidak tahu silsilahnya. Begitu sudah diteliti dan itu silsilahnya jelas, maka tidak ada di dalam kitab-kitab yang sahih. Maka akhirnya itu tergolong di dalam silsilah hadis palsu. Banyak sekali, Dok. Kalau umpamanya jenengan mau tahu ya tinggal download aja hadis kitab hadis palsu, itu palsu semuanya. Tok. Monggo lanjut. Monggo Dr. Iwin. Ya, saya sekarang. Dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan setelah. Umar berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kira kalian jauh dariku, tidak pantas terjadi perdebatan di hadapan." Maka Ibnu Abbas keluar seraya berkata, sungguh musibah segala musibah adalah apa yang menghalangi antara Rasulullah SAW dengan niat beliau menuliskan untuk mereka catatan tersebut karena perselisihan dan perdebatan mereka. Iya. Paham. Jadi waktu Rasulullah itu sudah akan wafat, beliau ingin menuliskan sesuatu, tetapi ada orang yang berdebat dan berselisih di dekat beliau sehingga beliau akhirnya tidak jadi menuliskan dan meminta mereka untuk pergi dari beliau begitu ya, sehingga akhirnya tidak jadi nulis itu gitu ya Ustazah. Ya. Jadi Tidak jadi Rasulullah menuliskan untuk para sahabat konotasinya, sekarang ini untuk kita, untuk umatnya. Nah, maka Umar itu mengatakannya, hasbuna, sudah cukup, kitabullah. Jadi artinya, kalau kita ada permasalahan apa saja, maka itu cukup Al-Quran untuk menjadi penasehat bagi kita. Yang kedua, sunnahnya, karena Al-Quran itu kan bersifatnya global, maka dijelaskan oleh hadis, bukan dalam arti Al-Quran tidak sempurna, tapi justru untuk menjelaskan isi kandungan ayat-ayat yang di Al-Quran, maka ada dikatakan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan ayat, dan ayat ditafsirkan dengan hadis. Ya itu, nggak bisa kita mengatakan beriman kepada Al-Quran dengan meninggalkan hadis. Kenapa? Karena hadis itu banyak yang palsu, jadi saya nggak suka. Itu keliru banget. Itu kan sudah dinukil mana yang palsu dan mana yang sahih. Asal ada kemauannya kita. Dan begitu membaca hadis sahih pun kan berapa halaman, berapa ribu gitu. Mungkin umur kita yang nggak cukup untuk mempelajari. Tapi orang sampai mengatakan kesombongannya nggak mau hadis, keliru banget. Di mana kalimat atiullahnya di mana untuk mengaplikasikan ayat itu? Ya, bagaimana Dok? ya jelas Ustazah. Oke, lanjut. Baik, sekarang Ari lagi ya sayang. Ya. Dari Hind, dari Ummu Salamah berkata, pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun lalu bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini? Dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan, Romawi dan Persia? Bangunlah, wahai para penghuni kamar, atau para istri Nabi, karena betapa banyak para wanita berpakaian ketat dan tembus pandang di dunia ini, namun mereka telanjang nanti di akhirat atau tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Artinya apa? Ini
pada malam hari itu dianjurkan untuk beribadah ya, Ustazah? Apa Ya, maksudnya sholat tahajud, sholat qiyamul betul. lail gitu. Ya, pembelajarnya gitu bagi kita. Terus terutama untuk wanita diingatkan ini karena eh, banyak yang menjadi penghuni neraka. Iya, Di di situ antaranya karena berpakaian ketat, tembus pandang. telanjang. Iya, iya Ustazah. Itu fenomena itu bagaimana sekarang, Dok? Kelihatan nggak? Iya Ustazah, sudah banyak. Ngeri, ngeri banget. Iya. Terlihat jelas, bukan cuman seolah-olah telanjang, betul-betul telanjang kan? Iya. Betul-betul diumbar, maksudnya bukan seolah-olah kalau sekarang Ustazah. Ngeri banget saya kalau lihat. Iya, betul, Dokter Sinta, betul itu. Bukannya itu di luar, orang kita pun niru orang luar gitu. Itu Ya, di kampung-kampung itu Ustazah, di depan anak-anak kecil, penyanyi-penyanyi dangdut di atas panggung, anak kecil di bawah nonton, subhanallah, astagfirullah. Oh, ngeri. itulah nonton maksiat, dikerumuni oleh orang banyak, tanpa ngantuk, seneng semuanya, mata beberapa jam melihat itu tanpa ada ngantuk. Dan apa jumlahnya coba dibandingkan? Begitu baca Al-Quran, muapnya sudah berapa kali, baru 1 halaman aja. Masya Allah. Dan tadabbur Al-Quran itu mana? Makanya jangan kaget bahwa surga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak nikmat menurut hawa nafsu. Maka neraka itu ditutup dengan sesuatu yang penuh nikmat melalui hawa nafsu. Itu maknanya. Ini pembelajaran bagi kita, jangan sampai kita memakai baju yang tembus pandang. Kedua, jangan memakai baju yang ketat. Kalau itu ada jin-jin itu, coba sekarang ini sudah waktunya kita, karena kita sudah paham, dan ini peringatan bagi kita. Alhamdulillah peringatan ini sampai kepada kita sebelum kita meninggal. Berarti ini merupakan taufik dari Allah. Ustazah, baju-baju yang nggak dipakai seperti itu kalau dikasih ke non-muslim boleh apa enggak? Ya karena non-muslim ya insya Allah boleh ya, karena mereka itu kan kehidupannya seperti itu. Seperti misalnya baju yang ada gambar orang itu loh, Ustazah. Dulu kita kan nggak tahu ya beli-beli baju bergambar orang lah. Terus kan sekarang udah tahu kan, nggak boleh lah. Itu kita kasih ke non-muslim aja ya. Iya, iya. Atau umpamanya secara tidak langsung kan, kalau umpamanya kita khawatir juga bagaimana, ya kita kasih kantong keresek yang rapi, mungkin bisa disimpan di tempat sampah gitu kan ya. Dan kita niatnya membuang aja gitu. Tapi ternyata ada orang yang mengambil juga. Ya udah gimana lagi ya? Seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk di rumah kita berdaster, tapi di situ umpamanya ada anak laki-laki, ada mertua yang berkaitan dengan laki, tetap kita harus dijaga. Paling tidak kita daster pendek, walaupun itu dibolehkan untuk kita membuka aurat di depan mereka. Cuman batasan aurat bukan dalam arti dada terbuka, kemudian di atas lutut kita pakai baby doll apa ya? Tapi baby doll agak panjang juga ya, ketat-ketat, yang gak usah seperti itulah. Lebih baik daster yang lebar-lebar, pendek lebar, apa di rumah seperti itu. Bagaimana dong? Iya. Jahiliyah kita ini. Iya. Alhamdulillah ini dalil-dalil sudah sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang khusyuk. Dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan pula oleh Allah husnul khotimah. Semoga dipelihara oleh Allah dari hal-hal yang Amin. Allah menetapkan pahala bagi kita, mengampuni dosa kita. Semoga kita diwafatkan dalam khotimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Amin. Amin. Subhanallah. Mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.